Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Samsudin dengan NIM 200611002266. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dan menjelaskan mengenai Break-Even Point atau BEP untuk pemenuhan tugas akuntansi manajemen kelas 5B5 oleh dosen pengampu Enci Dr. Imelda Ogi, SEMM. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi mengenai Break-Even Point atau BEP serta studi kasusnya, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, kita langsung masuk ke videonya ya. Yang pertama-tama, kita masuk dalam definisi Break-Even Point atau BEP menurut para ahli. Menurut praktisi ekonomi dan bisnis yaitu P.S. Jarwanto, Sigit Yang Mulyadi mengatakan definisi dari break-even point atau BEP ini adalah suatu cara yang digunakan oleh para pebisnis baik pemula maupun profesional mengenai capaian minimum volume penjualan agar bisnis yang tengah digeluti atau dijalani tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Jadi, kerugian dan keuntungan ini berada pada titik nol. Orang-orang mengatakan atau mengartikan bahwa titik nol ini adalah titik impas yang dimana perusahaan atau bisnis tidak mengalami untung maupun rugi. Kita masuk dalam definisi umum break-even point. Jadi, break-even point itu sendiri adalah kondisi di mana terjadi titik impas yang dimana laba atau keuntungan yang didapat mempunyai nilai yang sama atau setara dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, atau yang sering disebut oleh orang-orang awam kembalinya modal. Break-even point atau BEP sendiri seringkali menjadi indikator investor untuk menginvestasikan modalnya. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa break-even point berbeda dengan balik modal. Dalam ilmu akuntansi itu sendiri, balik modal disebut dengan istilah Return of Investment atau ROI, di mana modal yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis dan sudah memberikan keuntungan dalam periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi, break-even point atau BEP ini adalah ilmu dasar yang harus kita ketahui dan pahami. Karena melalui BEP ini, perusahaan atau pebisnis bisa tahu perkiraan keuangan atau finansial dalam bisnis pada periode berikutnya. Untuk memahami konsep break-even point, terdapat asumsi untuk menentukan BEP ini. Yang paling utama dan yang paling dasar untuk memperhitungkan BEP, biaya ini adalah hal utama yang wajib masuk dalam biaya variabel dan biaya tetap. Nah, nilai dari biaya ini selalu konstan, walaupun terjadi perubahan dalam kegiatan produksi sekalipun. Sedangkan nilai dari biaya variabel sebaliknya akan berubah secara keseluruhan sesuai perubahan atau kapasitas dari produk itu sendiri. Selanjutnya, jumlah dari biaya tetap tidak akan berubah walaupun terjadi perbedaan kegiatan produksi, tetapi biaya tetap untuk setiap unitnya akan berubah.
Selama masa analisis, harga jual per unit akan konstan, sehingga harga jual dari perubahan relatif tetap dan tidak berubah. Selanjutnya, dalam perhitungan BIP, jumlah dari produk yang diproduksi akan selalu dianggap sudah habis terjual. Dan yang paling penting kita ketahui bersama, perhitungan break-even point hanya berlaku untuk satu produk saja. Maka, bila perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk berbeda, maka perlu persamaan hasil penjualan dari setiap produk tersebut. Hal-hal yang membentuk break-even point. Elemen pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap akan sama meskipun bisnis sedang melakukan aktivitas produksi atau tidak pada periode tertentu, seperti biaya penyusutan mesin, tenaga kerja, sewa gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel. Adalah jenis biaya yang mempunyai nilai atau angkanya tidak tetap, alias bisa berubah tergantung volume produksi yang sedang dilakukan. Contohnya pada biaya listrik, bahan baku, transportasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu harga jual. Harga jual ini didapatkan dari semua biaya yang diperlukan dalam memproduksi barang, ditambah dengan margin atau nilai keuntungan yang ingin didapat. Umumnya, harga jual dihitung tiap unit pasca produksi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pendapatan. Pendapatan diperoleh dari seluruh penjualan produk. Nilai pendapatan diperlukan untuk memproyeksi pendapatan di periode selanjutnya menggunakan nilai margin atau jumlah unit serta harga berbeda. Rumus dan cara menghitung break-even point. Yang pertama, break-even point unit didapat dari fixed cost dibahagi margin kontribusi setiap unit. Nilai margin tersebut didapatkan dari selisih harga jual dengan variabel cost per unit. Nilai margin juga biasa didapatkan dari hasil bagi antara jumlah keseluruhan penjualan dengan variabel cost. Dengan kata lain, rumus break-even point unit adalah break-even point unit sama dengan fixed cost dibahagi harga unit dikurang variable cost unit. Rumus kedua yaitu break-even point nilai penjualan. Rumusnya adalah break-even point sama dengan biaya tetap dibahagi 1 dikurang variable cost dibahagi dengan harga. Dan rumus yang ketiga untuk break-even point mata uang. Untuk mengetahui nilai break-even point ini itu sesuai dengan mata uang yang dipakai. Rumusnya adalah break-even point mata uang sama dengan fixed cost dibahagi kontribusi margin unit dibahagi dengan harga unit. Tujuan break-even point. Yang pertama, membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan sisa kapasitas produksi pasca terjadinya break-even point dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh perusahaan atau pebisnis. Yang kedua, untuk membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien. Seperti contohnya mengganti sumber daya manusia dengan mesin. Otomatisasi produksi tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekan biaya produksi. Yang ketiga adalah membantu perusahaan atau pebisnis dalam memahami
perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pebisnis mampu mengantisipasinya saat terjadi penurunan penjualan. Manfaat dari break-even point. Seperti yang kita ketahui bersama, break-even point ini banyak sekali membantu perusahaan dan pebisnis untuk terus mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat dari break-even point ini yang pertama menjadi pedoman bagi perusahaan atau pebisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan cepat, serta dapat mengimbangi biaya produksi dari perusahaan atau bisnis tersebut. Yang kedua, sebagai bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai atau harga jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan biaya anggarannya. Yang ketiga, menjadi patokan untuk penentuan harga. Dan yang keempat, membuat pebisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus mengembangkan produknya. Kita masuk ke dalam contoh soal cara menghitung break-even point unit. Di sini saya mengambil kasus pada perusahaan yang diberi nama Cahaya Asia. Pada perusahaan Cahaya Asia ini memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut. Seperti yang bisa kita lihat, biaya tetap sebulan sebesar 200 juta rupiah, yaitu terdiri dari biaya pegawai serta pemilik sebesar 100 juta rupiah, biaya penyusutan kendaraan mobil sebesar 1.500.000 rupiah, biaya asuransi kesehatan sebesar 21 juta rupiah, biaya sewa gedung kantor sebesar 48.500.000 rupiah, biaya sewa pabrik sebesar 29 juta rupiah. Di sini biaya variabel per unitnya sebesar 125.000, yaitu terdiri dari biaya bahan baku sebesar 50.000 rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 50.000 rupiah, dan biaya lainnya sebesar 25.000 rupiah. Harga jual per unit yang ditetapkan oleh usaha Cahaya Asia sebesar 175.000. Maka rumus untuk menghitung break-even point unit sama dengan BIP unit sama dengan biaya tetap dibahagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. BIP unit sama dengan 200 juta rupiah didapat dari biaya tetap sebulan dibahagi 175.000 didapat dari harga jual per unit dikurang 125.000 yang didapat dari biaya variabel per unit, maka akan didapatkan hasilnya sebesar 4.000 unit. Jadi dengan rumus ini didapatkan break-even point seperti contoh berikut sebesar 4.000 unit. Untuk mencari break-even point rupiahnya, yaitu sama dengan biaya tetap dibahagi kontribusi margin unit dibahagi harga unit. Break-even point rupiahnya sebesar 200 juta didapat dari biaya tetap dalam sebulan dibahagi 50.000, yaitu selisih antara biaya harga per unit dikurang harga variabel per unit dibahagi 175.000 rupiah didapat dari harga jual per unit, maka akan didapatkan hasil 700 juta rupiah. Jadi dengan rumus perhitungan pada break-even point unit, nilai rupiah dari contoh tersebut sama dengan
700 juta rupiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 175.000, maka perusahaan harus menjual sebesar 4.000 unit. Dan jika perusahaan tidak sampai pada 4.000 unit, maka perusahaan tersebut tidak akan menutup biaya produksi selama yang sudah dikeluarkan. Masuk di contoh soal yang kedua. Di sini ada pada perusahaan PT Laksamana Raja di Laut. PT ini memiliki data biaya dan rencana produksi seperti pada berikut ini. Yang pertama, biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik sama dengan 75 juta rupiah. Yang kedua, biaya penyusutan mobil kijang sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, ada biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat, biaya sewa gedung kantor sebesar 18.500.000 rupiah. Yang kelima, ada biaya sewa pabrik sebesar 30 juta rupiah. Pada harga variabel per unit sebesar Rp75.000, yaitu terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp35.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp25.000. Yang ketiga, ada biaya lainnya sebesar Rp15.000. Yang ketiga, ada biaya jual per unit ditetapkan sebesar Rp95.000. Dan yang keempat, kapasitas produksi penuh sebesar 15.000 unit. Maka untuk menghitung data dari PT Laksamana Raja di Laut, break even point-nya sebagai berikut. Bisa ditampilkan di sini. Untuk mencari metode persamaannya, yaitu break even point rupiah sama dengan A dibahagi 1 dikurang BX dibagi TX, dimana break even point rupiah A sama dengan biaya tetap, BX sama dengan biaya variabel per unit dikali kapasitas produksi penuh, TX sama dengan harga jual per unit dikali kapasitas produksi penuh. Maka didapatkan break even rupiah sama dengan 140 juta rupiah dibahagi 1 dikurang 75.000 dikali 15.000 dibahagi 95.000 dikali 15.000. Maka akan didapatkan hasil sama dengan 140 juta dibahagi 1 dikurang 0,79 sama dengan 140 juta dibahagi 0,21, maka hasilnya akan didapatkan 665 juta. Untuk menghitung break even point per unit bisa dilihat rumusnya adalah BIP unit sama dengan A dibahagi P dikurang B, yang dimana BIP rupiah sama dengan break even point dalam rupiah, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, T sama dengan harga jual per unit. Maka break even point unit sama dengan 140 juta rupiah dibahagi 95.000 dikurang 75.000, maka akan didapatkan hasil 7.000 unit. Yang kedua, kita akan mencari kontribusi unit. Kontribusi unit sama dengan 140 juta dibahagi 0,21. Untuk mencari BIP unit sama dengan biaya tetap dibahagi margin kontribusi per unit sama dengan 140 juta dibahagi 20 juta, maka akan didapatkan hasilnya 7.000 unit. Untuk mencari break even point rupiah, rumusnya sama dengan break even point rupiah sama dengan biaya tetap dibahagi rasio margin kontribusi sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi dibagi penjualan. Maka perhitungannya sama dengan 140.000
dibagi Rp20.000 dibagi Rp95.000, maka akan didapatkan hasilnya juga 665 juta. Dan untuk yang keempat, mencari metode grafis. Dalam menentukan titik break even point atau BIP menggunakan metode grafis dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama, tentukan sumbu X yaitu harga dan sumbu Y yaitu produksi. Yang kedua, gambarkan garis biaya tetap. Yang ketiga, gambarkan garis biaya variabel yang diawali pada posisi biaya tetap. Yang keempat, gambarkan garis penjualan yang dimulai dari titik nol. Yang kelima, perpotongan antara garis biaya variabel dengan garis penjualan adalah titik break even point itu. Dalam kasus ini terdapat data-data sebagai berikut, yaitu biaya tetap yang kita ketahui sama dengan 140 juta, biaya variabel per unit sama dengan 75.000, dan biaya jual per unit sama dengan 95.000, dan kapasitas penuhnya sama dengan 15.000 unit. Maka dapat digambarkan break even point dalam bentuk grafis seperti berikut ini. Bisa kita lihat. Artinya, jumlah yang tertera dalam grafik, baik itu harga maupun jumlah produksi, diasumsikan dalam ribuan rupiah. Dalam menghitung break even point, kita dapat menggunakan metode persamaan, metode kontribusi unit, dan metode grafis. Apapun metode yang kita gunakan, maka hasilnya tetap akan sama, yaitu break even point-nya menghasilkan sebesar 665 juta dan unit sebesar 7.000 unit. Dari hasil hitungan break even point PT Laksamana Raja di Laut menunjukkan bahwa apabila perusahaan mau mendapatkan keuntungan, maka mereka harus memproduksi atau menjual dengan jumlah di atas 7.000 unit sampai batas kapasitas penuh yaitu 15.000 unit. Apabila perusahaan memproduksi atau menjual di bawah 7.000 unit, maka akan dipastikan perusahaan PT Laksamana Raja di Laut akan mengalami kerugian. Kesimpulannya adalah break even point atau titik impas merupakan komponen keuangan di mana pengusaha mampu memproyeksikan berapa unit produk yang harus dijual atau berapa rupiah keuntungan yang harus dicapai agar berada di titik impasnya. Hal ini tentu berguna bagi perusahaan untuk memproyeksikan langkah-langkah yang akan diambil dalam aktivitas penjualannya, mulai dari inovasi, variasi produk, hingga hal-hal yang bersifat operasional agar penjualan perusahaan mampu mencapai keuntungan yang paling optimal. Jadi itulah gunanya break even point, yaitu untuk menganalisis sebuah perusahaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video saya dari awal hingga akhir. Saya harap video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.